نستفتح هذه الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، وعلى كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة. أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين ومن الفائزين برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يلطف بنا وبالمسلمين في جميع أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، Ma'asyiral hadirin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu melimpahkan rahmat inayah pertolongannya sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita untuk hadir seperti biasanya di rumah Allah yang mulia ini, tidak lain liyatafaqqah fid din, agar mengenal, memahami urusan agama, agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bernilai dan diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, kalau kita melihat kalender hijriyah, besok kita akan memasuki bulan Rajab. Kita akan memasuki yang namanya bulan Rajab.
yang mana bulan Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddata, disebutkan dalam Al-Qur'an, maknanya inna iddatasy syuhuri 12, bahwasanya jumlah bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara dari 12 itu ada arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan haram maksudnya bulan yang dimuliakan. Makanya di bulan tersebut bahkan orang jahiliyah pun tidak berani berperang di bulan tersebut. Tidak mau mereka berperang di bulan tersebut. Apa? Muharram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Rajab. Jadi 3 berentet, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satu sendiri misah dia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini dikenal dengan Syahrul Istighfar. Syahrul, bulannya beristighfar. Artinya bukan bulan Rajab saja kita beristighfar. Istighfar itu tiap hari istighfar itu. Tiap hari istighfar. Nabi saja tidak kurang dari 70 beristighfar dalam satu hari. Tapi ketika bulan Rajab lebih ditekankan lagi. Sebagaimana kalau di bulan Ramadan kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Berlomba-lomba di sini bukan banyak-banyakan maksudnya. Memang banyak-banyakan, tapi di sini maksudnya kita berlomba-lomba memanen pahala. Cuman bukan buat bangga-banggaan. Awak sudah khatam 1 kali 2 kali 3 kali. Tidak. Tapi memang lebih diutamakan, dianjurkan untuk lebih dikiatkan lagi, lebih dibanyakkan lagi ketika bulan Ramadan. Makanya tadarus Al-Quran, habis tarawih tadarus Al-Quran. Itu. Tapi apakah di bulan lain tidak tadarus Al-Quran, tidak baca Al-Quran? Ya tidak, tetap baca Al-Quran. Begitu juga bulan Rajab. Bulan Rajab memperbanyak istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu dianjurkan oleh ulama itu. Ba'da salatis subuh sama ba'da salatil maghrib. Ba'da salatis subhi wa ba'da salatil maghrib yustahsanu an yuqra'a ba'da salatis subhi wal maghribi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100 kali. Itu dianjurkan oleh ulama. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Rasulullah, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ini kita selingin sedikit tentang bulan Rajab ya, kajian kita. Karena besok bulan Rajab. Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doanya. Kalau pengen cepat mustajab, pengen cepat terkabul, manfaatkan. Kalau ada momen yang bagus ya manfaatkan. Jangan lewat begitu saja. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan ada 5 malam yang tidak akan ditolak doanya. Artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 5 malam? Awwalu lailatin min Rajabin atau min Rajab. Malam pertama dari bulan Rajab. Nah, nanti malam besok maksudnya. Baik-baik doa. Ya Allah minta bini 4. Masya Allah langsung.
Ini jangan sampai orang rumah tahu pula. Awwalu lailatin min Rajab atau min Rajabin, malam pertama dari bulan Rajab. Manfaatkan nanti malam besok. Terus yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Pada malam itu disodorkan amal kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga disebutkan bahwasanya ini hamba ini si fulan ini nantinya syaqi atau sa'id. Nantinya bakal celaka atau bahagia endingnya. Nah, itu semuanya. Makanya malam nisfu Sya'ban kita minta, ya Allah nanti catatannya catatan yang bagus. Jangan catatannya jelek. Bersih dari yang namanya yang tidak baik. Tapi penuh dengan amalan-amalan baik. Makanya dianjurkan. Bukan namanya Rasulullah memerintahkan, disunnahkan baca Yasin 3 kali. Tidak. Ulama menganjurkan. Malam nisfu Sya'ban itu membaca, diantaranya itu baca Yasin 3 kali. Dianjurkan. Kenapa? Yasin itu qalbul Quran. Kalau dibahas tentang keutamaan Yasin, ya kata Rasulullah SAW, Yasin itu intisarinya Quran, qalbul Quran, jantungnya Quran, hatinya Quran. Tergantung orang mau ngartikan qalbun jantung atau qalbun hati, sama. Makanya dianjurkan baca Yasinnya 3, dan banyak keutamaan surah Yasin itu dalam riwayat. Walailatul Jum'ah, ini malam ini. Mudah-mudahan anak lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah. Yang lainnya juga lagi sakit, mudah-mudahan diangkat semuanya penyakit. Yang punya hajat, niat, semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, dan tidak mustahil. Apapun yang antum minta itu tidak mustahil kalau Allah yang berkehendak. Allah yang berkehendak itu tidak ada yang mustahil. Kadang kita pikir ini dari mana, jalannya dari mana, tidak mustahil. Kalau Allah yang punya kuasa itu tidak ada mustahil. Minta sama Allah, yakin minta sama Allah pasti. Ya Allah, permudah aku untuk mempelajari ilmu, permudah aku untuk memahami ilmu. Ya Allah, aku juga pengen bisa baca kitab. Ya Allah, udah, minta sama Allah. Tak mustahil. Yang mustahil itu tak mau minta, tak mau usaha, mustahil. Pengen duit banyak, tak minta, tak berusaha, mustahil. Pengennya santai saja, duduk di depan rumah, tak pakai baju, sambil ngudut. Pengen datang duit, datang, mustahil. 3 malam. Tadi sudah 3 malam. Malam pertama bulan Rajab, malam pertengahan dari bulan Sya'ban, malam Jumat. Yang ketiga, yang keempat, walailatul fitr, malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu disunnahkan begadang, tapi begadangnya bukan apa? Bukan gangguin orang. Gangguin orang enggak, baca Quran, zikir, takbir. Takbirnya juga jangan lebay, ganggu orang. Disunnahkan menghidupkan. Ihya'ul layali al-Idain, menghidupkan 2 malam. Malam hari raya walailatul nahari, malam hari raya Idul Adha. Nah, itu 5 malam itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala permohonannya. Banyak-banyak minta sama Allah malam ini juga nih. Akhrajahu Suyuti fil Jami'. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'. Diriwayatkan dari Ani bin Asakir. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan
Rajab syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah. Makanya minta banyak-banyak minta sama Allah di bulan Rajab itu. Minta sepeda, boleh minta sepeda. Ya. Minta mobil SMK boleh kalau ada tersedia. Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri. Dan Sya'ban adalah bulanku. Artinya dianjurkan memperbanyak salawat di bulan Sya'ban. Makanya sering tuh sebelum adzan di pertengahan khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya dianjurkan memperbanyak salawat. Wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Dikhususkan, diistimewakan. Ibadah sunnah dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu menjadi ibadah wajib. Ya. Makanya beda. Salat fardu sama salat sunnah pahalanya tinggi mana? Ya salat wajib. Ya salat wajib. Salat sunnah, puasa sunnah misalnya. Puasa sunnah diantaranya puasa Asyura. Kita tahu keutamaan puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu selama 1 tahun, dihapus. Apakah puasa 1 hari di bulan Asyura itu lebih bagus daripada puasa Ramadan? Oh, enggak. Jauh lebih utama puasa di bulan Ramadan. Makanya keistimewaan puasa Asyura saja begitu dahsyatnya, apalagi puasa di bulan Ramadan. Makanya termasuk di antara dosa besar minal kabair, termasuk dosa besar itu lepas dari bulan Ramadan, dia meyakini dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa malah jadi dosa. Artinya kalau betul-betul fala rafatha wala fusuqa, lisannya dijaga di bulan Ramadan itu, tidak mengumpat, menggonjeng, matanya dijaga, tangannya dijaga, kemaluannya dijaga pas siang hari. Pas malam hari silahkan bantai. Yang punya orang rumah bantai. Tapi habis buka. Jangan sebelum buka. Nah ini. Makanya Ramadan syahrul ummati, syahrul hasad disebutkan kata ulama itu, syahrul hasad. Bulannya manen. Bulan Ramadan itu bulannya panen pahala. Makanya dibiasakan orang-orang soleh terdahulu itu, mereka itu mempersiapkan bulan Ramadan itu bukan pas bulan Ramadannya. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah membersihkan hati mereka itu, menjaga anggota tubuh mereka itu untuk menyambut bulan Ramadan. Bayangkan, dari jauh-jauh hari, dari 6 bulan sudah menjaga itu. Makanya ketika masuk bulan Rajab syahru az-zara'. Rajab itu syahruz zar'i, mulai nanam. Makanya kita dianjurkan apa? Istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca sayyidul istighfar. Baca doa sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya
wa abu'u bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu sayyidul istighfar. Jadi pemimpinnya doa istighfar, minta ampun itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sedikit dianjurkannya untuk dimaksimalkan di bulan Rajab ini. Dianjurkan juga puasa, berpuasa. Ada riwayat, walaupun katanya nilainya hadisnya itu dhaif. Hadis dhaif. Hadis dhaif itu bukan haram. Digunakan. Jangan terjebak dengan kalau hadis lemah, enggak boleh diamalkan. Nah, salah itu. Jangan terjebak dengan perkataan kalau hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Berarti dia tidak ngaji betul dengan ulama, perkataannya ulama. Kata ulama, hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah untuk halal dan haram atau perintah wajib. Tidak boleh. Ada perintah wajib atau larangan misalnya. Dia bersumbernya dengan apa? Dengan hadis yang dhaif, enggak boleh. Menggunakan hujjah suatu hukum dengan hadis dhaif enggak boleh kalau untuk hukum. Tapi kalau untuk fadailul a'mal, antum ngerti nih, fadailul a'mal ya. Kalau fadailul a'mal, keutamaan beribadah, ibadah sunnah, boleh. Mengamalkan suatu ibadah yang ibadah itu sunnah. Boleh nggak menggunakan hadis yang dhaif? Boleh. Yang nggak boleh itu hadis maudhu, hadis palsu, nggak boleh. Mengamalkan suatu ibadah yang sunnah tapi dengan hadis palsu nggak boleh. Tapi kalau hadis yang dhaif, boleh. Makanya dianjurkan, katanya disebutkan dalam sebuah riwayat itu. Kita cek di kitab ini, kitabnya namanya ini, walaupun HP kitab ini ya, kitab Kanzun Najah was Surur, disebutkan bahwasanya disebutkan salah satu pintu surga itu namanya Rajab. Disebutkan bahwasanya salah satu air sungai di surga itu namanya Rajab. Makanya dianjurkan berpuasa di awal bulan Rajab. Mana kita cari dulu riwayatnya itu. Nggak ketemu di sini. Nggak ketemu di sini. Nanti kalau seandainya ada lagi. La ilaha illallah. Nggak ada di sini. Disebutkan dalam sebuah kitab, lupa namanya kitabnya, berarti bukan di kitab itu Kanzun Najah, bahwasanya di surga itu ada sebuah sungai yang dinamakan Rajab, diperuntukkan bagi orang yang berpuasa di awal bulan Rajab. Nanti diverifikasi dulu nanti riwayatnya itu. Ya. Dianjurkan berpuasa. Itu secara singkat tentang keutamaan bulan Rajab. Jadi jangan sampai terlewatkan. Malam besok itu usahakan bisa tuh baca istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100 kali. Dan nanti diingatkan. Nanti diingatkan juga nanti di akhir dari bulan Rajab di hari Jumat. Di akhir bulan Rajab pada hari Jumatnya ulama menganjurkan
Ini dianjurkan sama ulama, di antaranya Al-Imam Al-Ajhuri. Al-Imam Al-Ajhuri menganjurkan ketika khatib sedang duduk antara dua khutbah. Khutbah Jumat kan ada dua tuh, khutbah pertama, khutbah kedua. Duduk, nah pas duduk itu dianjurkan kita membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Sebanyak 35 kali. Apa faedahnya? Katanya. Faedahnya tidak akan mengalami masalah keuangan selama 1 tahun. Tidak akan mengalami masalah keuangan selama 1 tahun. Di kantongnya itu tidak pernah kosong dari uang 500 perak. Syukur sudah, walaupun 500. Yang penting tidak kosong. Jangan sampai kosong sama sekali. Sudah corona, tak ada pula di kantong, bahaya. Itu sedikit keutamaan di bulan Rajab ya. Kita lanjutkan pelajaran kita sedikit, memasuki pembahasan du'aul i'tidal. Kemarin kita membahas tentang iftitah. Jadi sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu banyak sekali. Yang berkaitan dengan sholat itu sunnahnya itu ulama membagi sampai ada 1000 sunnah. Sampai ada 1000 sunnah. Misalnya siwak, jangan lepas siwak. Kalau tidak bisa pakai kayu arak, ini namanya kayu arak. Namanya bukan kayu siwak ini. Namanya kayu arak. Ada lagi dari apa namanya, rantingnya zaitun disunnahkan juga. Disunnahkan bersiwak, menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar setiap sholat. Kenapa? Ada riwayatnya, rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bila siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Langsung saja Allahu Akbar. Makanya dalam hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ada 2 riwayat. Inda kulli salatin, dalam riwayat yang inda kulli wudu'in. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka itu. Pasti aku akan memerintahkan mereka itu setiap wudu, setiap salat, ada 2 riwayat. Setiap wudu, dalam riwayat lain setiap salat menggunakan siwak. Laula an asyqa. Kalau seandainya tidak memberatkan. Jadi kalau seandainya kata Rasulullah wajib pakai siwak, ya sudah wajib nantinya. Makanya saking keutamaannya itu tinggi sekali. Orang yang selalu melazimkan siwak, selalu ini ya, bukan sekali-sekali. Awak ini termasuk sekali dapat sudah pakai siwak. Selalu melazimkan pakai siwak itu di akhir hayatnya gampang mengucapkan la ilaha illallah. Lisannya itu dibimbing, dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kalau seandainya sebelum roh dicabut bisa mengucapkan la ilaha illallah, husnul khatimah. Siapa di antara kita yang dijamin bisa mengucapkan la ilaha illallah? Nah. Makanya kita cari sarana, cari asbab, wasilah, perantara. Salat kita itu bukan menjamin kita pasti masuk surga, tapi wasilah. Yang memastikan masuk surga itu Allah. Kita ini cuma hamba saja, tapi dengan kita melaksanakan, menjalankan perintahnya, Allah Subhanahu wa taala ridha sama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, orang yang menjalankan perintahku pasti aku beri sesuatu yang baik. Innallaha la yukhliful mi'ad.
Allah tidak mungkin melanggar janjinya, tidak mungkin. Tapi ibadah yang kita jalankan setiap hari itu hanya wasilah. Jangan merasa sudah sholat pasti masuk surga, tidak. Bukan jaminan. Jangan sampai ketika orang itu rajin ibadah malah hatinya rusak. Jangan sampai dia rajin ibadah hatinya malah kotor. Jangan sampai rajin ibadah hatinya malah banyak prasangka buruk. Bahaya. Berapa banyak orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, hidupnya penuh dengan buruk sangka. Tidak bisa yang namanya menjaga yang halal dan haram, tidak bisa. Walaupun rajin sholat, tetap yang namanya haram dia lakukan. Artinya sholatnya itu apa? Tidak mencegah dia. Nah, itu. Ini jauh kali kemana tadi itu? Tentang sunnah ya. Tentang sunnah. Jadi sunnah di dalam sholat itu sangat banyak sekali. Di antaranya tadi doaul iftitah. Doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini salah satu dari riwayat hadis tadi, salah satu riwayat doa iftitah tadi yang pertama kali membacanya bukan Rasulullah. Itu dikarang oleh sahabat. Jadi jangan sampai ini karangan-karangan, enggak boleh. Enggak. Ini malah Rasulullah ngomong. Siapa yang baca tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila tadi? Tanya sama Rasulullah. Manil qail? Artinya Rasulullah tidak baca. Yang baca di belakangnya, Rasulullah dengar. Aku ya Rasulullah, kata salah satu sahabat tadi. Ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku kagum doa yang kau panjatkan tadi. Kenapa? Futihat laha abwabus sama, dibukakan yang namanya pintu-pintu langit. Mustajab. Karena apa? Karena doa yang paling bagus itu bukan setelah sholat, di waktu sholat. Sholat itu yang banyak doa. Begitu juga doaul i'tidal. Doa i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Biasanya kita Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati atau mil us-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu ya. Itu amalan kita itu. Disebutkan di sini doaul i'tidal. Qala al-muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Lan qal doaul i'tidal. Doa i'tidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi disunnahkan ketika i'tidal baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Disunnahkan baca itu. Minimal Rabbana walakal hamd. Paling sikitnya Rabbana walakal hamd. Diriwayatkan dari Rifa'ah Ibn Rafi' Az-Zuraqi. Qala kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari katanya kami salat di belakang Rasulullah. Salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati, ketika beliau mengangkat kepalanya, sami Allah, bangun, bangkit dari yang namanya rukuk. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami Allahu liman hamidah.
ketika Rasulullah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, qala rajulun wara'ahu, seseorang berkata membaca di belakangnya. Jadi ada sahabat di belakang Rasulullah baca apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dibacanya seperti itu. Jadi sahabat bacanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamman sarafa, ketika selesai dari salat, selesai salam, Rasulullah bertanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi tadi? Qala ana. Kata sahabat tadi, saya ya Rasulullah. Qala ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Akhrajahu al-Bukhari. Ditakhrij hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Aku melihat, kata Rasulullah SAW, sekitar 30 lebih. Bid'atan wa 30, 33 sampai 39. Sekitar itu kata Rasulullah. Aku melihat jumlah malaikat 30 lebih katanya. Yabtadirunaha, berlomba-lomba, rebut-rebutan. Ayyuhum yaktubuha awwalu, siapa yang pertama kali yang mencatat bacaan dari sahabat tersebut. Lomba-lomba malaikat. Saking banyaknya pahala yang diucapkan oleh sahabat tersebut. Wa an Ibnu Abbas, dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah. Ini riwayat lain nih. Kalau tadi riwayat dari Rifa'ah, kalau ini dari Abdullah bin Abbas. Beliau mendengar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Rasulullah melanjutkan dengan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ketika Rasulullah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Rasulullah membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Hadis ini ditakhrij, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ada lagi amalan dari doa i'tidal. Tergantung antum semua kalau mau ngamalkan, banyak amalan. Kalau mau cepat Rabbana walakal hamd. Minimal tumakninah ya, i'tidal itu rukun. I'tidalnya sendiri rukun. Tapi bacaan sami Allah ya sunnah. Sami Allahu liman hamidah sunnah. Jangan nanti ribut orang nak baca sami Allah liman tak sah salatnya. Jangan. Sami Allah bagian dari zikir. Yang penting dia i'tidal, berdiri tegap, enggak goyang, mantap. Dengan kadar tumakninah tadi, subhanallah tadi. Dianjurkan baca doa tadi, Rabbana walakal hamd paling sikit, atau Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, atau ditambah lagi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Mau ditambah lagi silahkan, ada riwayatnya. Wa jaa fi riwayatin katsiratin, ada riwayat yang banyak sekali katanya. Inda Muslim, kita akan dapatkan dalam Sahih Muslim, wa Ahmad, musnadnya Ahmad, Abi Daud, Sunan Abi Daud, wa Nasa'i wa ghairihim. Apa itu? An Abi Sa'id, diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yazidu, Rasulullah menambahkan ketika i'tidal, ahlul thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ini tambahan dalam doa i'tidal. Sudah baca
Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlal thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu tambahan ya, silahkan kalau yang mau nambah. Itu tentang kesunnahan ketika i'tidal dan bagaimana keutamaan membaca doa i'tidal. Kita cukupkan pembahasan kita pada pertemuan malam ini. Insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang sunnah ketika duduk antara dua sujud, apa yang disunnahkan. Dan nanti ada ribut tuh, misalnya dalam doa yang sering kita amalkan, doa antara dua sujud itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada wa'fu anni. Nah, orang-orang sekarang ini ada yang suka usil. Kalau suka usil sih keminter, merasa kayak pinter, merasa kayak sudah tahu semua riwayat hadis, apa yang diamalkan Rasulullah, apa yang diamalkan oleh ulama. Wah, ini tidak boleh, ini nambah-nambah ini. Wa'fu anni tidak boleh. Tidak ada hadis ya, coba cari katanya. Dalam riwayat hadis ada enggak wa'fu anni? Nah, nanti kita akan bahas itu sedikit tentang dianjurkannya membaca doa di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Ada pertanyaan, silahkan. Rabbana walakal hamd. Nah, tapi makmumnya juga disunnahkan. Makmumnya juga disunnahkan. Sama seperti itu bagian dari intiqalan. Zikir-zikir yang disunnahkan ketika intiqal, berpindah. Misalnya seperti kita mau berpindah ke rukuk, disunnahkan takbir Allahu Akbar. Ketika intiqal ke i'tidal disunnahkan juga Sami'allahu liman hamidah. Itu juga disunnahkan. Jadi namanya itu bagian-bagian zikir-zikir intiqal. Apa saja yang disunnahkan ketika kita mau berpindah? Kalau untuk rukuk, kalau untuk sujud, kalau untuk bangkit, misalnya, itu disunnahkan baca takbir. Khusus ketika i'tidal kita disunnahkan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah, dilanjutkan Rabbana walakal hamd. Ada lagi? Cukup. Minimal Rabbana walakal hamd. Minimal Rabbana walakal hamd. Misalnya kita sebagai imam. Imam itu harus bijaksana. Imam jangan panjang-panjang. Kalau seandainya makmumnya ridho dengan imam itu lain cerita. Senang kalau imam ini dia yang jadi imam, lama-lama tidak apa-apa. Kami ridho. Silahkan baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, silahkan. Kalau makmumnya ridho. Tapi kalau makmumnya mungkin dia punya hajat, yang penting jangan sampai dia ketinggalan sholat berjamaah dan sholat di masjid. Nah, imamnya harus bijaksana, jangan lama-lama. Kalau sekiranya ini tidak lama, misal dia bisa cepat kok. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tidak terlalu lama, silahkan. Makmum juga nggak protes. Imam tidak protes juga. Kenapa? Nggak terlalu panjang juga. Sekiranya kalau panjang, ya sudah cukup, sudah dapat. Sama seperti apa? Seperti doa iftitah kemarin sudah pernah kita singgung. Boleh cukup misalnya dalam doa iftitah tadi kita baca hanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Satu riwayat sudah kita ngamalkan doa iftitah. Atau kita ngamalkan satu lagi. Ketika doa iftitah bukan Allahu Akbar kita baca, wajjahtu langsung kita baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki. Boleh.
Atau mau tambah lagi riwayat yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina. Itu boleh juga. Silahkan. Yang salah itu menyalahkan orang dan dia tidak baca, nah salah. Sudah nyalahin orang nggak baca pula. Ya. Ya. Cukup yang rukun saja. Cukup yang rukun saja. Kita tahu rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Ya sudah rukun saja. Cukup. Kalau seandainya saya pernah nyoba, yang namanya sholat sunnah itu bisa nggak 2 menit bisa sholat sunnah. 2 menit, 1 menit setengah bisa. Karena yang namanya kadar subhanallah itu singkat sekali. Subhanallah. Subhanallah. Dah. Itu dikatakan sudah tumakninah. Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Itu cukup. Yang penting tumakninah. Bukannya kayak gini, bukan tidak ada jeda. Yang penting ada jedanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh seperti ini. Ada jedanya. Tuh. Posisinya harus mantap dulu. Ketika dia baca subhanallah, posisinya harus mantap dulu. Jangan pas kayak gini subhanallah, enggak. Ketika sudah kayak gini baru subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Cukup. Jadi kalau misalnya tadi itu tetap pengen dapat kesunahan, sunnah rawatib, ya tadi ambil yang wajib. Ya. Ada lagi? Hah? Doa i'tidal ya? Itu tadi wa'fu anni. Seperti wa'fu anni itu diamalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Jadi rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni itu kita dapatkan di kitab Al-Ihya. Beliau dari mana? Ada riwayatnya. Bukan langsung ujuk-ujuk, enggak. Karena ada riwayat tapi bukan pas ngamalkan duduk antara 2 sujud, wa'fu anninya itu. Dalam kasus yang lain Rasulullah nganjurkan baca ini, ada kalimat wa'fu anninya. Nah itulah diambil oleh Al-Imam Ghazali, ditambah di dalam doa duduk antara 2 sujud. Nah itu. Tetap ada riwayatnya walaupun tidak secara eksplisit dan spesifik. Artinya dibacanya di waktu duduk antara 2 sujud, tidak. Kalimat wa'fu anni tidak ada, memang tidak ada dalam riwayat. Tapi apakah kalimat ini dipakai oleh Rasulullah? Ada, tapi di kasus yang lain. Makanya dimasukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Seperti itu. Ada lagi? Siwak Ustaz kan ada 2 hadis. Ada siwak pertama ketika wudu. Iya. Siwak ketika sholat. Iya. Hah? Siwak ketika sholat itu kapan? Apakah berdiri sholat? Ketika mau takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram. Sudah nih misalnya kita. Hah? Ada 2 riwayat. Ada yang modelnya angka 8, ada yang modelnya bulat, bundar. Tangannya seperti ini. Ya, seperti ini. Megangnya seperti ini. Makanya siwak itu jangan sampai pendek sekali. Jangan sampai pendek sekali ya. Kebanyakan ulama ngamalkan dia itu pakai angka 8. Dari bawah ini. Nah, 3 kali. Ya, dari bawah bagian sini. Nah, terus ke atas. Turun. Jadi kayak gini. 8 seperti kacamata tuh. Nah, seperti kacamata tuh. Ya, 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu apa? Gosok lidah. Disunahkan juga disedot sedikit. Ya? Bukan kayak gini, bukan seperti gosok gigi. Ya, bukan seperti gosok gigi. Ini gosok gigi namanya. Ya. Tapi tetap dapat afdhaliyahnya. Walaupun dia seperti ini pun dapat afdhaliyah karena dia menggosok. Yang penting gosok. Tapi kalau untuk lebih kesempurnaan seperti itu. Jadi kan kita ini pengen lebih sempurna. Seperti tadi itu misalnya sholat pengen sempurna, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Tapi kalau kita rukun saja sudah cukup.
Jadi dapat misalnya dia gini-gini aja sudah cukup. Makanya kalau seandainya tidak punya kayu arok, yang penting ujung dari apa? Dari pakaian kita. Gosok sedikit saja. Gosok. Yang penting digosok. 3 kali. Niatkan siwak. Dapat. Jadi kalau tidak punya siwak pun pakai ini. Yang tidak boleh itu pakai tangan, tidak boleh. Pakai tangan sendiri tidak boleh. Iya. Ya, jadi setelah pakai, nih kayak gini, digosok, dikecop. Oh, enggak, itu biasa. Iya. Manfaatnya banyak sekali. Ada nanti kitabnya. Tadi diantaranya mempermudah mengucapkan. Jadi orang yang melazimkan siwak, permudah dia untuk mengucapkan kalimat tauhid. Terus diantaranya zakat, cerdas, menguat hafalan. Pakai siwak ini menguatkan hafalan. Mulut bersih, banyak. Makanya kalau yang bersih itu siwak yang baru, yang fresh, bukan yang sudah lapuk. Lapuk lain lagi, itu kita ngincer sunnahnya saja. Tapi kalau untuk manfaat sehatnya, gigi bagus, makanya orang odol pun pakai siwak. Kenapa? Faedahnya bagus untuk gigi. Jadi hebat Rasulullah itu, hebat sekali. Orang sekarang bikin odol, Rasulullah sudah ngajarkan dulu pakai siwak. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Hah? Gigi ompong ya lewatin aja, Pak. Lewatin aja, yang penting lewat. Nih kayak gini nih. Nah, lewatin aja. Yang penting diamalkan. Ya, yang penting diamalkan. Dilewatin aja nih. Misalnya nih semuanya gusi semua. Udah lewatin aja. Udah. Yang penting jangan kasar, Pak, ya nanti berdarah malah. Nanti lewatin saja. Udah gitu aja. Ada lagi? Doa yang tadi, seperti tadi tuh. Apa? Doa kapanpun dianjurkan. Tapi kadang dianjurkan ketika sujud untuk memperbanyak doa. Dalam riwayat paling dekatnya seorang hamba itu kepada Allah itu ketika dia sujud, fa'akthiru ad-du'a, makanya banyak doa. Doa apa saja? Doa apa saja dianjurkan. Udah punya bini, Pak? Bini 2 maksudnya? No. Tuh. Mau dah? Tidak mau. Salat sunnah awwabin itu ada 2 riwayat. Ada yang dimaksud salat sunnah awwabin itu salatul duha. Ada yang dimaksud sunnah awwabin itu salatul duha. Orang-orang yang dekat, awwab itu orang-orang yang ahli ibadah. Dicatat ahli ibadah awwab. Innahu awwab. Karena dia rajin ibadah. Ada lagi riwayat maksud sunnah awwabin itu salat sunnah setelah ba'diyah maghrib. Ada riwayat mengatakan salat sunnah awwabin itu salat sunnah setelah ba'diyah maghrib. Di setelah kita ba'diyah maghrib, salat sunnah awwabin 6 rakaat dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. 6 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat aja, usolli sunnatan rakaatain udah. Kalau mau ditambah awwabin boleh, serah. Tapi sudah cukup. Sholli sunnatan rakaatain lillahi ta'ala, sudah cukup. 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 6 rakaat. Namakan salat sunnah awwabin. Silakan. Atau dalam riwayat yang lain mengatakan maksudnya awwabin sini salat duha, minimal 2 rakaat. Kalau mau 8 rakaat. Ada lagi pertanyaan? Kalau seandainya yang di sujud terakhir itu, kalau seandainya ada riwayat di dalam Al-Quran, ada riwayat dalam hadis, tidak apa-apa dilafazkan. Ya, kalau mau dilafazkan silahkan. Doa apa saja misalnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin misalnya. Ini bagaimana minta kita doa supaya bisa pandai bersyukur juga untuk anak kita itu. Itu kan dari Al-Qur'an.
Nah, kalau seandainya tidak ada di dalam Al-Quran, ya sudah dalam hati saya. Sebutkan, pakai bahasa Dumai. Miku ni awak ni jangan. Hah? Tuh. Terserah, tapi dalam hati ya. Boleh. Tapi kalau itu sholat sendirian. Kalau jadi imam jangan lama-lama, atau jadi makmum jangan. Makmum itu dianjurkan untuk sempurna dalam mengikuti imam. Ya, tidak dianjurkan. Bagusnya bagaimana? Ya, imam salam, dia salam. Imam ruku, dia ruku. Jangan bareng. Pas imam ruku, dia bareng ruku. Allahu Akbar. Tapi pas salam lama betul. Tak mau dia. Pas mau salam itu, mau tasyahud akhir, dia malah sujudnya lama betul. Tadi bareng terus cepet-cepet, pengen cepet. Nah, ini salah. Ya. Jadi dianjurkan. Jadi kalau mau untuk memperlama sujud kapan? Di waktu sunnah. Ada lagi? Sudah cukup ya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa hdina subul salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها واتمها علينا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.